Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin bi yaumil maut sirran wa jahran bi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam mengkaji, menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para penonton di channel ini mudah-mudahan semuanya pada sehat. Insyaallah pada pertemuan kali ini akan menyingkap tema yaitu nilai-nilai keimanan menurut guru kita, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya akan bacakan teksnya. Wahai gulam, engkau tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang di dunia. Kenapa beliau menyebutkan wahai gulam? Karena ini adalah bentuk kasih sayang beliau. Wahai gulam, wahai anak, wahai pemuda. Ya. Nah, kita sebagai ini masuk kepada mengajak kepada murid, ya, mengajak kepada kita semuanya, atau mengajak kepada kaum muslimin. Engkau tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang. Tidak ada yang namanya makhluk yang kekal. Semuanya akan hancur, akan meninggal, dan kita pun akan menjadi camat, calon mati. Yang namanya umur umat Nabi Muhammad itu jarang. Kata Rasul 60-30, 60-70 itu sudah jarang. Itu juga a'darullah sakit dan sakit. Apalagi 70 ke atas. Maka engkau tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang. Jadi di dunia ini tidak untuk bersenang-senang, di dunia ini tidak untuk poya-poya. Ya, di dunia ini tidak untuk mengejar dunia saja. Di dunia ini kita ditugaskan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ini nilai-nilai keimanan. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk nilai-nilai keimanan. Engkau tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang di dunia ini. Kemudian kata beliau, ubahlah perilakumu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku kita harus sesuai dengan ridho Allah, harus sesuai dengan ingin Allah. Ya. Kita harus berpikir apakah yang dilakukan oleh kita ini Allah ridho atau tidak. Apakah yang dikatakan oleh kita ini ridho atau tidak. Makanya ubahlah perilakumu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disukai Allah. Jadi akhlak, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kaum muslimin, akhlak kepada
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ubahlah perilakumu yang tidak disukai Allah. Jadi jadikanlah perilaku kita sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menganggap sebagai suatu ketaatan, padahal engkau menganggap sebagai suatu ketaatan dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ucapan itu tidak berguna bagimu sebelum engkau menyandarkan kepadanya segala sesuatu yang lain. Jadi bukan hanya saja ucapan kalimat tauhid ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat mudah diucapkan, tapi di akhirat kelak timbangannya sangat berat sekali. Timbangannya sangat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang bukan mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid ini bukan hanya dalam mulut, bukan hanya dalam lisan, tetapi dalam perilakunya. Dalam perilaku, dalam hatinya, ya. Itu semuanya sesuai dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu suatu perbuatan yang di dalamnya Allah ridho, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu yang namanya takwa. Jadi kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus dilandasi dengan nilai-nilai ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi pertama tadi, manusia diciptakan di dunia ini tidak kekal dan bukan berpoya-poya. Tujuannya adalah ibadah. Kemudian merubah perilakunya yang disukai oleh Allah, Kemudian tidak hanya mengucapkan kalimat tauhid, ya, nilai keimanan ini tidak hanya mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyandarkan kepada lain Allah. Jadi La ilaha illallah ini dibuktikan dalam hati, dalam perbuatan kita, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita, atau naudzubillahi min dalik, mungkin kita sendiri, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat syirik, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Menyandarkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita meminta hal yang terkecil, meminta paku saja atau meminta uang 100 rupiah, ucapkanlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nilai-nilai lafaz la ilaha illallah, bukan hanya saja dari mulut, selain tadi perbuatan, tapi dan di dalamnya yaitu sepenuhnya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Makanya kata beliau, iman itu meliputi ucapan dan perbuatan, sesuai dengan hadis Rasul, al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Contoh misalkan nih, kita sholat itu al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Ini benar-benar perintah dari Allah dan Rasulnya, ya, perintah Allah dan Rasulnya.
kemudian diucapkan dengan bacaan-bacaan sholat, baik bacaannya itu sir ataupun jahar, itu adalah ucapannya. Jadi ucapannya sesuai dengan hatinya, dan perbuatannya yaitu dilaksanakan dengan sholat. Jadi ibadah itu ada sebagian saudara-saudara kita ibadahnya cukup dengan hati saja. Sholat, dina hate we sholat teh. Kemudian melakukan hal-hal yang lain, melakukan kebaikan dina hate we, ya itu sah. Jadi iman itu harus, ibadah itu, dan di dalamnya ada iman itu harus dengan hatinya, harus dengan ucapannya, harus dengan perbuatannya. Itu yang namanya nilai-nilai keimanan, kata Syekh. Nilai-nilai keimanan. Kemudian ia tidak akan diterima dan tidak akan berguna jika engkau melakukan dosa dan kemaksiatan. Ia tidak akan diterima dan tidak akan berguna jika engkau melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi harus bertobat dulu, ya. Kalau kita nilai-nilai keimanan itu, rasa iman itu, dia tidak dihiasi oleh dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, nilai keimanannya pada waktu itu tidak ada. Contoh, orang yang melakukan minuman keras. Pada waktu itu dia imannya lagi kosong. Imannya lagi tidak ada, sehingga dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi ketika orang melakukan dosa dan kemaksiatan, imannya lari, imannya nggak tahu kemana. Dia tidak takut kepada Allah, dia tidak malu kepada Allah ketika berbuat dosa dan kemaksiatan. Dia mendurhakai Allah. Jadi durhaka itu bukan hanya saja kepada orang tua. Ini durhaka kepada Allah pun. Durhaka kepada Allah yaitu ketika kita melakukan dosa dan maksiat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan nilai-nilai keimanan, ya. Menyandarkan diri kepada Allah. Ubahlah perilaku sesuai dengan yang Allah sukai, perilaku, ucapan dalam hati kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, berarti nilai-nilai keimanan itu tidak ada. Nilai-nilai keimanannya pada waktu itu tidak ada. Kalau kita melakukan dosa dan kemaksiatan, dan itu ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, itulah kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bergelimang dengan dosa, meninggalkan sholat, puasa, sedekah, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi banyak orang, ya, di antara kita, dia meninggalkan dosa, meninggalkan bergelimang dalam dosa, meninggalkan sholat, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Ini kan oleh Allah diperintahkan, aqimus sholah, tegakkan sholah, wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Kemudian tidak mau puasa, kan diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian sedekah, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta-harta mereka
khud min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakim, untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Itu dia tidak mau. Perintah-perintah Allah dia membangkang saja. Itu dia imannya pada waktu itu tidak ada. Dan perbuatan-perbuatan yang baik, artinya engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kesaksian, jika engkau sama sekali tidak taat. Ya. Jadi dia dan masuk kepada orang-orang yang selalu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak taat. Ini juga masuk pada nilai-nilai keimanannya dipertanyakan. Jadi orang-orang yang bergelimang dosa sebelum bertaubat kepada Allah, meninggalkan sholat, puasa, sedekah, dan perbuatan-perbuatan yang baik, apakah artinya engkau mengucapkan kalimat syahadat, kesaksian, jika engkau sama sekali tidak taat. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketaatannya dipertanyakan. Jadi bukan hanya saja dalam hati, lisan saja, tapi nilai-nilai keimanan itu dibuktikan dengan perbuatan kita. Bukti dari pengakuan itu adalah menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangannya. Bukti dari pengakuan itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi nilai-nilai keimanan dibuktikan dengan ketakwaan. Nilai-nilai keimanan dibuktikan dengan ketakwaan. Antara takwa, iman itu tidak bisa dipisahkan. Takwa, iman itu tidak bisa dipisahkan. Jadi nilai-nilai keimanan dibuktikan dengan ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sabar atas bala, segala sesuatu. Mungkin di sini beliau adalah kekasih Allah yang selalu diuji dengan balanya, maka beliau sering dalam dalam karyanya ini dia selalu mengedepankan sabar atas bala. Innallaha masabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ikhlas. Jadi bukti-bukti di antaranya nilai-nilai keimanan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu takwa. Kemudian sabar atas balahi, ya, atas ketidaksenangan secara duniawi, ya, semuanya, baik itu takdir yang jelek atau takdir yang baik. Ini adalah takdir yang jelek, semuanya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semuanya dari Allah, Tuhan yang kita cintai. Kemudian ikhlas dalam perbuatan apapun, sekecil apapun kita harus ikhlas. Tarku riya minat ta'ah, meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Meninggalkan sifat riya dalam ketaatan itu harus ikhlas karena Allah semuanya. Nah, itu adalah nilai-nilai keimanan yang menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal dan amal tanpa keikhlasan. Jadi semuanya sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal. Jadi bukan hanya saja ucapan, ya. Mudah-mudahan kita, terutama saya sendiri, bisa mengamalkan, bukan hanya saja ucapan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal. Tidak akan diterima oleh Allah. Bukan hanya saja
di mulut, bukan hanya di lisan, tapi diamalkan dalam kehidupan. Dan amal tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Ya, semuanya mukhlishina lahuddin, ya semuanya ikhlas dalam agama, ikhlas ketika kita melakukan amal-amal, perbuatan kita dilandasi dengan keikhlasan. Itulah para hadirin semuanya, para penonton, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah, mendapatkan keberkahan ilmu, ya, mendapatkan rizki yang berlimpah barokah untuk ibadah. Dan inilah nilai-nilai keimanan menurut guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum syobam paminallah wa iyyakum hatam pamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.